Shalom teman-teman di komunitas Sing. Kita kan sekarang mau masuk liburan ya, masuk liburan Lebaran. Jadi komunitas kita nggak ada aktivitas libur ya, supaya kita bisa menikmati perhentian juga. Tapi pada kesempatan ini, Pak Jeffrey ingin memberikan satu insight waktu liburan untuk dilakukan ya. Saya membuat rekaman Zoom ini untuk teman-teman ya. Saya akan membuat satu materi tentang melatih otak, brain exercise. Nah, ini adalah satu hal yang menarik ya, brain exercise. Teman-teman, kalau kita lihat ya, kita harus melatih otak kita. Kita harus melatih otak kita untuk perkembangan. Ada mitos bahwa sel otak kita nggak bertumbuh setelah dewasa. Sebenarnya setelah dewasa pun sel otak kita terus bertumbuh. Memang waktu anak-anak sel otak kita lebih cepat bertumbuh, lebih banyak bertumbuh. Tapi ternyata neuroscience ternyata diselidiki ada sel otak kita setelah dewasa pun tetap bertumbuh. Ada neurogenesis, tetap ada pertumbuhan. Neurogenesis adalah proses pembentukan neuron atau sel saraf baru di otak. Jadi kita jangan pernah berkata, saya sudah tua, nggak bisa bertumbuh, nggak bisa berubah. Kita ada neurogenesis yang selalu bisa diperbaharui. Nah, teman-teman, untuk melatih otak kita, ini ada satu konsep yang penting adalah yaitu neuroplastisitas. Neuroplasticity. Apa itu neuroplasticity? Neuroplastisitas adalah kemampuan otak kita untuk mengubah struktur dan fungsinya secara adaptif. Kemampuan otak kita untuk adaptasi dan berubah untuk membentuk koneksi saraf yang baru sepanjang hidup. Ini penting sekali teman-teman. Nah, waktu liburan ini ya, saya mau ajak teman-teman melatih otak kita. Ada PR-PR. Nah, saya akan bahas nanti ya. Otak kita itu bukan satu mesin yang nggak berubah, tapi otot yang bisa diubah. Ini neuroplastisitas ya. Teman-teman, ada dua jenis neuroplastisitas. Pertama adalah neuroplastisitas fungsional, dan yang kedua adalah neuroplastisitas struktural. Yang neuroplastisitas fungsional itu kemampuan otak kita untuk mengalihkan fungsi dari satu area ke area lain setelah cedera atau kerusakan. Misalnya ya, orang yang stroke, yang kena stroke ya, kan bagian otak misalnya yang untuk menjalankan tangannya itu rusak, tapi ternyata tangannya bisa digerakin lagi lama-lama ya, dengan melatih bagian yang lain gitu. Fungsi areanya bisa dilatih gitu, jadi akhirnya tangannya bisa digerakkan lagi. Dan satu lagi adalah neuroplastisitas struktural. Adanya perubahan fisik dalam struktur otak akibat pembelajaran, pengalaman, atau latihan yang berulang-ulang. Jadi kalau kita melatih hidup kita, bikin kebiasaan-kebiasaan baru, membuat latihan-latihan baru, habit-habit melatih otak itu akan membuat perubahan struktural. Tentunya perlu waktu ya. Nah teman-teman, ada perkataan bahwa neuron that wire together ini dari Donald Hebb. Jadi artinya apa? Neuron yang sering aktif secara bersamaan akan memperkuat koneksi satu sama lain. Semakin dua neuron beraktivitas bersama, semakin kuat hubungan sinapsis di antara keduanya. Dan sekaligus juga neuron yang jarang digunakan akan mati. Teman-teman. Nah, neuron that wire together. Makanya kita perlu belajar keterampilan baru gitu ya. Misalnya waktu seorang belajar piano, neuron yang terkait dengan gerakan jari dan pendengaran akan sering aktif bersama kan. Main jari, pendengaran. Seiring waktu koneksi antara neuron-neuron ini menjadi lebih kuat sehingga keterampilan bermain piano menjadi lebih otomatis. Nah, ini main piano atau main alat musik itu hal yang bagus ya, musik itu hal yang bagus ya. Kenapa? Karena melibatkan seluruh aktivitas otak yang baik dari memori, dari kita seneng, dari kita apa koordinasi dengan jari dan juga dengan membaca skor, konsentrasi, awareness dan sebagainya. Itu bagus sekali main musik ya. Nah, terus juga ya, kebiasaan dan pola pikir. Kalau seorang biasanya mikir positif dalam situasi sulit, otaknya akan memperkuat jalur saraf yang mendukung pola pikir optimis. Sebaliknya, jika seorang sering cemas, koneksi neuron yang mendukung kecemasan bisa semakin kuat. Makanya teman-teman kita harus belajar berpikir positif. Seperti Filipi 4 bilang, semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia,
yang patut, yang sedap didengar, pikirkan semua itu. Jadi kita harus belajar pikir positif supaya memperkuat neuron-neuron kita gitu. Memperkuat jalur saraf kita jadi lebih positif. Kita harus belajar begitu, teman-teman. Nah, teman-teman, apa implikasi dari neuroplastisitas? Neuroplastisitas dapat membantu pembelajaran dan adaptasi ya. Jadi kita bisa lebih maju, dapat digunakan untuk mengubah kebiasaan buruk atau membangun kebiasaan baik. Dan penting dalam rehabilitasi setelah cedera otak atau stroke. Ini adalah hal yang penting dari neuroplastisitas. Teman-teman, penting bahwa ada hal yang penting bahwa cara otak kita memperkuat koneksi tergantung hal-hal yang kita lakukan secara berulang. Karena itu kita melakukan hal yang baik berulang kali. Adalah habit, ada kebiasaan. Makin dijalankan, makin terbiasa. Contohnya kayak nyetir mobil ya. Tadinya mungkin susah, harus konsentrasi. Lama-lama bisa otomatis. Dan kita bisa sambil dengar musik, sambil ngobrol, sambil bisa enjoy sambil perjalanan ya. Nah, itu harus dilatih secara berulang, neuroplastisitas. Bagi saya ini adalah anugerah umum Tuhan. Bagi kita umat Tuhan ya, bagi kita manusia, ini anugerah umum. Otak kita itu luar biasa. Tuhan ciptakan luar biasa otak kita. Kalau semakin dilatih, semakin berkembang. Maka itu kita harus belajar melatih otak kita. Teman-teman, apa sih tujuan kita melatih otak kita? Nah, saya mau ajak kita merenungkan ya. Terutama bukan supaya kitanya untuk diri kita gitu ya, tapi ada hal yang lebih utama yaitu memang kita mau mengembangkan talenta, mengembangkan lipat gandakan talenta karena Tuhan suruh kita melakukan itu ya. Tapi supaya hidup kita bisa lebih jadi berkat dan kita pun jadi lebih berguna dan lebih happy juga dan kita memuliakan Tuhan gitu. Jadi kita harus mengembangkan talenta kita. Tujuan kita melatih otak kita itu adalah kita mengembangkan kebiasaan baik dan membuang kebiasaan buruk, membuat kesehatan mental juga lebih baik. Teman-teman kan pengen secara kesehatan mental lebih sembuh ya. Kita harus latih otak kita gitu. Dan tujuan akhirnya adalah bukan untuk diri kita terutama, tapi yang untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Semakin kita bertumbuh, berkembang, memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat, Tuhan disenangkan. Nah, teman-teman, sebenarnya hidup itu fun. Tapi karena dosa, hidup itu jadi susah. Maka itu kita filosofinya sekarang setelah ditebus oleh Kristus, kita harus lihat bahwa dunia ini adalah dunia milik Tuhan. Kita harus belajar dan filosofinya adalah bermain ya. Memang kita harus bekerja, kita harus mengusahakan taman itu, pekerjaan kita, ladang kita. Tapi kita juga selagi menjalankannya kita harus belajar seperti dalam hal bermain. Jadi kita menikmatinya, enjoy life. Kalau kita lihat dari Katekismus Westminster dikatakan bahwa Shorter Catechism tujuan hidup ini adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmatinya ya, untuk menikmatinya ya. Jadi kenikmatan itu adalah hal yang baik. Ketika kita menikmati Tuhan, kita pun memuliakan Dia. Ketika kita memuliakan Dia, kita menikmati Dia. Satu tujuan. Dan di dalam hidup ini kita memuliakan Dia ketika kita menikmati ciptaannya juga gitu. Kita menikmati hidup ini dan kita memuliakan Tuhan. Filosofinya itu bermain ya. Jadi menikmati hidup dalam anugerah Tuhan. Nah, teman-teman, dalam kita mengembangkan latih otak itu ya, kita perlu aktif berpartisipasi dalam jangka waktu tertentu. Jadi nggak bisa instan. Perlu diulangi lagi, ulangi lagi dengan sering dan rutin. Perlu waktu, perlu membuat kebiasaan baru, dan lakukan aktivitas itu, lakukan terus. Jangan stop. Nanti akhirnya akan terbentuk habit. Ya. Nah, jadi habit itu hal yang nantinya powerful. Makanya habit itu kalau dibentuk akan menjadi kekuatan. Makanya menghilangkan habit itu nggak mudah. Karena kalau kita mau hilangkan H-nya masih ada a bit, masih ada sedikit. Mau kita hilangkan A-nya masih ada bit, masih ada itu. Kita hilangkan B-nya masih ada it, masih ada itu juga gitu. Jadi maksudnya habit itu suatu hal yang harus kita latih, tapi juga yang buruk kita hilangkan. Yang baik, habit yang baik itu akan membantu kita bertumbuh. Nah, teman-teman dalam Kristus, 7 elemen penting ketika kita memilih latihan otak apa sih yang kita mau pilih ya. Nah, kita coba pilih hal-hal yang belum pernah kita lakukan cara sebelumnya. Misalnya kalau kita biasa menulis dengan tangan kanan, coba kita menulis dengan tangan kiri. Kalau kita biasa main piano, kunci C, coba kita kunci D atau kunci G
kita lakukan yang belum pernah kita lakukan dengan cara sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya kita biasa melakukan olahraga kungfu misalnya, latihan kungfu eh, misalnya saya juga nggak terlalu banyak kungfu ya nggak tahu ya, tapi maksudnya tadinya Jet Kundo, tapi sekarang belajar Tai Chi gitu. Misalnya tadinya, jadi kita belajar sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Dan kita lakukan dengan konsentrasi dan fokus. Jadi jangan latihan cuman yang udah kita bisa dan kita udah otomatis bisa, kita lakukan dengan konsentrasi dan fokus, maka itu akan membentuk habit baru gitu. Akan membentuk ada konsentrasi, fokus akan baik bagi kita. Perlu ada tantangan dan kesulitan. Jadi jangan yang gampang-gampang doang. Jadi perlu ada menerobos comfort zone. Waktu kita merasa nggak enak gitu sedikit, itu kita lagi maju gitu. Makanya teman-teman jangan merasa takut sama comfort zone. Perlu ada tantangan dan kesulitan. Nah, waktu kita berhasil, kita juga belajar untuk kasih hadiah, imbalan, bersyukur, menikmati, dan kita ada satu reward untuk kita ya gitu ya. Kemudian harus diukur perkembangannya ketika kita melatih otak, latihan otak ya. Misalnya kalau kita main juggling, saya lagi latihan juggling, yang bola kayak sirkus itu, saya baru bisa pertamanya satu bola, kemudian bisa dua bola. Nah sekarang belum bisa tiga bola. Nanti satu saat harus coba dilatih sampai tiga bola. Kalau bisa sih empat bola, nggak tahu ya itu sejauh mana. Tapi diukur perkembangannya, jangan di situ-situ aja karena nggak berkembang nanti gitu ya. Jadi harus diukur perkembangannya. Nah, teman-teman, kemudian langkah elemen penting lainnya adalah stimulasi ya, stimulasi. Semakin banyak menggunakan indera, semakin sel otak berkembang. Makanya kita belajar menggunakan hal yang cukup kompleks gitu, yang kita belajar stimulasi kita punya indera gitu ya. Dan juga kita libatkan emosi yang kita sukai, bukan cuma sekedar belajar. Kalau teman-teman cuma sekedar belajar, nggak tahan lama ya. Misalnya kalau teman-teman suka melukis, menggambar, coba nikmati itu. Coba desain katedral medieval ya, abad pertengahan. Coba didesain digambar, coba dengan detail, coba gambar muka muka misalnya muka pasangan kita digambar, coba dengan detail gitu. Jadi libatkan emosi yang kita sukai, bukan cuma sekedar belajar. Nah, teman-teman, ini PR-PR kita ya. Latihan otak apa aja ya nanti untuk waktu liburan ini coba lakukan ya. Belajar memainkan alat musik. Jadi misalnya piano, misalnya main suling atau main violin atau apapun ya, menyanyi atau memainkan alat musik. Coba belajar hal itu. Dan mainkan alat musik kita belajar dari yang basic, beginner sampai kita tingkatkan kemampuannya dari kunci C, kunci D, G, kunci D dan sebagainya gitu naik gitu ya. Terus kita lakukan saat teduh, doa dan mindfulness ini penting ya. Ini juga melatih melatih perkembangan rohani kita, melatih perkembangan mental kita dan juga dekat sama Tuhan ya. Kita lakukan saat teduh, doa dan mindfulness. Belajar bahasa baru ini penting. Kalau saya juga makin sadar ya, saya juga mau belajar. Saya dulu sebenarnya dulu pernah belajar bahasa Mandarin ya, tapi saya lupa bahasa Mandarin. Saya juga mau belajar bahasa baru lagi ya. Supaya karena belajar bahasa itu ya saya selidiki itu memperkuat prefrontal cortex kita gitu. Jadi kalau kita belajar bahasa baru, kita itu akan bagus gitu untuk kita gitu, belajar bahasa baru. Terus menulis jurnal diary ya. Kita ada perasaan apa kita tulis hari-hari, komitmen kita, terus perasaan kita tuangkan di dalam jurnal. Jadwal-jadwal kita sehari-hari itu bagus kita menulis, ini latihan otak yang bagus ya. Coba terus lakukan. Bahkan kalau kita ke psikolog atau untuk mengembangkan diri kita ya, kita disuruh nulis jurnal loh. Jadi ini nulis jurnal itu hal yang bagus ya. Latihan tai chi itu bagus. Kenapa? Karena dia bukan cuma gerakan, tapi juga ada pernafasan, ada juga ada satu mindfulness ya. Waktu sambil gerak, sambil sambil berpikir ya, sambil berpikir itu bagus gitu tai chi ya. Belajar menggambar atau melukis, belajar juggling, juggle ya, yang seperti saya bilang sirkus, seperti bola, beberapa bola itu bagus itu karena itu koordinasi otak mata itu melihat dan menangkap semua itu bagus sekali ya. Olahraga bisa berenang, bisa apapun ya. Eh, kita lakukan olahraga ya, itu bagus untuk kita ya, untuk kesehatan kita juga ya. Baca buku yang temanya belum pernah dieksplorasi. Misalnya kalau teman-teman biasa baca buku tentang rohani, tentang anugerah, kali-kali baca tentang misalnya kesulitan penderitaan gitu misalnya. Atau misalnya
baca buku yang temanya belum pernah dieksplorasi, baca Christian philosophy, filsafat Kristen misalnya gitu. Misalnya baca buku tentang puisi misalnya gitu ya. Dan juga apapun yang belum pernah kita pelajari, eksplorasi, kita coba baca buku itu gitu. Jadi ada vocabulary baru dalam pikiran kita. Kemudian belajar keahlian baru dan ajar kepada orang lain. Main games yang menantang secara mental. Jadi yang bikin kita lebih konsentrasi ya. Kemudian ada lagi belajar merajut ya. Teman-teman di grup Sing juga ada yang bisa merajut. Itu bagus itu belajar rajut terus bikin yang lebih kompleks, lebih kompleks. Jangan cuma sederhana, bikin ada kemajuan-kemajuan merajutnya lebih kompleks gitu ya. Kemudian menguasai Rubik's Cube. Rubik's Cube ya, itu biasa untuk melatih kecepatan tangan dan otak ya. Coba pelajari dari yang kecil, yang 2x2, jadi 3x3, dan sebagainya sampai yang lebih kompleks itu ya. Berlari atau sepeda, baca karya Shakespeare. Nah, ini saya belum baca ya, nanti saya mau coba kalau kali-kali ya. Coba menulis puisi. Saya sendiri dulu sering menulis puisi ya, walaupun jarang-jarang kadang-kadang ada yang menulis juga. Nah, menulis puisi itu bagus ya. Jadi kita belajar untuk mengekspresikan satu perasaan atau pikiran dengan kata-kata yang indah gitu. Menulis dengan tangan lain ya. Menulis dengan tangan lain. Jadi kalau tadi biasanya tangan kita tangan kanan, sekarang gunakan tangan kiri. Kalau yang tangan kiri gunakan tangan kanan. Dan belajar juggling, olahraga, ambil course-course belajar lagi gitu. Kita ambil course-course atau bisa ambil sertifikat sertifikat lagi. Misalnya bahkan kalau bisa ambil tingkat pendidikan yang lebih tinggi bagus juga ya. Misalnya tadinya sarjana ambil master, yang master ambil doktoral, ambil belajar lagi sertifikasi-sertifikasi. Atau kalau kita nggak ada kesempatan untuk pendidikan yang seperti degree, kita belajar online course, misalnya Udemy, Coursera, MIT course, Stanford course, banyak di internet, banyak kayak YouTube juga bisa kita gunakan ya. Nah, belajar bahasa pemrograman, misalnya computer coding ya, ini bagus juga. Karena itu melatih logik, melatih otak supaya kita bisa lebih logical gitu ya. Nah, ini yang saya lagi mau coba. Saya lagi pesen buku belajar Braille. Katanya kalau kita belajar bahasa orang buta ya, kita bisa mapping, kita belajar sensori ya. Itu satu hal yang bagus juga. Tapi bukunya belum datang-datang. Ini saya kan minta hal yang gratis ya dari internet, tapi belum datang-datang. Saya juga mau coba belajar gitu ya. Banyak hal yang masih kita bisa pelajari ya. Jadi kita harus belajar dengan baik, menggunakan waktu kita dengan baik. Jangan cuma di comfort zone, saya itu bukan begitu-begitu saja gitu. Saya bisa berubah, saya bisa makin maju, saya bisa makin bertumbuh. Makanya gunakan waktu liburan ini untuk belajar ya teman-teman. Mulai latihan otak kita, mulai latihan. Life is so good because God is good. God is good all the time and all the time God is good. Mari kita belajar terus menggunakan apa waktu kita, tenaga kita, otak kita untuk mulia nama Tuhan. Terima kasih. Kiranya semua ini memberkati teman-teman. Ini ada website kita ya, Seeing with New Eyes. Jadi teman-teman yang belum pernah mengunjungi, silakan mengunjungi website kita. Di sana ada banyak artikel, ada renungan-renungan juga, ada juga bahkan juga materi-materi tentang mental health, dan juga ada toko online untuk teman-teman yang punya gangguan kesehatan mental, karya dan jasa mereka ditawarkan di sana gitu. Teman-teman bisa lihat supaya website ini juga bisa memberkati teman-teman. Kiranya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Gunakan waktu liburan ini dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.